Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat investasi, kami akan mempresentasikan dan memaparkan apa itu investasi reksadana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Tianingrum dengan NIM 4319026. Saya bersama 5 rekan saya yang bernama Karisma Dwi dengan NIM 4319018. Kemudian ada Nurwidianingsih dengan NIM 4319020. Lalu ada Indira Hairani dengan NIM 4319021. Selanjutnya ada Siti Raudhatul Jannah dengan NIM 4319022. Dan yang terakhir ada Satoria Zulfa dengan NIM 4319059. Yuk investasi reksadana. Investasi reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai keahlian dan banyak waktu untuk menghitung risiko atas investasi yang mereka lakukan. Reksadana adalah suatu alat investasi yang memungkinkan investor kecil untuk mendapatkan portofolio berdiversifikasi yang baik seperti saham, obligasi, serta surat berharga lainnya. Materi kedua, sejarah reksadana. Reksadana yang pertama kali muncul adalah Société Générale de Belgique yang dibentuk oleh Raja William I di Belgia. The Foreign and Colonial Government Trust yang dibentuk tahun 1968 di London dipercaya sebagai reksadana terbuka pertama. Di tahun 1886 tercatat ada 12 unit trust yang ada pada bursa saham London. Di Amerika, reksadana pertama kali muncul adalah yang dibentuk oleh Massachusetts Hospital Life Insurance Company pada tahun 1823. Reksadana tersebut kemudian disusul oleh Boston Personal Property Trust yang juga mencatatkan diri pada bursa saham New York pada tahun 1893. Sementara itu, di Indonesia, reksadana di Tenggarai lahir pertama kali sekitar tahun 1995. Di Indonesia, instrumen ini diawali dengan peluncuran reksadana tertutup yang dikelola oleh PT BDNI Reksadana yang diikuti dengan manajer investasi lain pada tahun 1995. Reksadana di Indonesia mulai tumbuh pada tahun 2000 dan berkembang pesat hingga saat ini. Seiring dengan mulai bergeliatnya ekonomi di Indonesia, reksadana di Indonesia mulai menunjukkan hasil-hasil yang positif. Untuk materi yang pertama, cara kerja reksadana. Jadi, cara kerja reksadana itu meliputi 2 bagian penting. Yang pertama adalah distribusi pendapatan dan yang kedua adalah distribusi keuntungan. Jadi, distribusi pendapatan itu mengacu pada perusahaan bisa membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Untuk pendapatan dividen sendiri, perusahaan akan memperolehnya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Kemudian, dari investasi tersebut, keuntungannya itu nanti akan sebagiannya dibagi kepada para pemegang saham. Untuk yang kedua adalah distribusi keuntungan. Distribusi keuntungan itu diperoleh oleh perusahaan manakala perusahaan berhasil membeli kembali saham dengan harga jualnya lebih tinggi daripada harga saat perusahaan membeli saham tersebut. Untuk contoh gambarannya adalah seperti ini. Ketika saya bisa membeli saham dari PT Unilever itu sekitar harga Rp15.000. Kemudian pada kurun waktu 2 atau 3 bulan, saya bisa menjual saham dari PT Unilever sekitar harga Rp20.000. Itu bisa dikatakan bahwa saya sudah mendapatkan keuntungan dari investasi saham sebesar harga jual Rp20.000 dikurangi dengan harga beli. Saat saya membeli PT Unilever itu Rp15.000, jadi sekitar Rp5.000 per lembar saham. Itu keuntungan yang saya dapatkan. Ya, kemudian untuk yang kedua adalah peluang dari reksadana di Indonesia. Jadi kalau bisa dikatakan itu peluang reksadana di Indonesia itu cukup besar di masa yang akan datang. Mengapa bisa dikatakan demikian? Jadi gambarannya adalah seperti ini.
penduduk di Indonesia itu sekitar kurang lebih 230 juta jiwa. Sedangkan dana yang terkumpul di reksadana itu hanya sekitar 80 triliun saja. Jadi jika ingin dipukul rata, maka setiap orang Indonesia atau setiap warga Indonesia itu bisa dikatakan berinvestasi di reksadana hanya sebesar Rp350.000 saja. Tentu nilai yang rendah ya. Jadi kalau misalkan reksadana komitmen meningkatkan performanya, kemudian kinerjanya, kemudian masyarakat berhasil percaya dengan reksadana, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang penduduk yang awalnya berinvestasi hanya sekitar 350 bisa saja mungkin 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat bisa menginvestasikan dananya di reksadana. Itulah mengapa saya bisa katakan bahwa reksadana memiliki peluang yang cukup besar. Berikutnya ada karakteristik reksadana. Berdasarkan karakteristiknya, reksadana digolongkan menjadi 2. Yang pertama ada reksadana terbuka atau Open End Investment Company. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajer investasi yang menerbitkan reksadana tersebut tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Reksadana tersebut memberi kemungkinan bagi investor untuk membeli dan dapat menjual kembali reksadana tanpa dibatasi jumlah saham yang diterbitkannya. Nilai jualnya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Reksadana terbuka bisa diperjualbelikan sebatas hanya kepada penerbit atau manajer investasinya. Dan pada kasus tertentu juga bisa dipindahtangankan kepada istri atau suami, anak, dan saudara-saudaranya. Dan yang kedua ada reksadana tertutup atau Closed End Investment Company. Reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajer investasi yang menerbitkannya. Reksadana ditawarkan kepada masyarakat investor melalui proses jual beli yang dilakukan di bursa efek, di mana saham reksadana tersebut tercatat. Karena jumlahnya terbatas, unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Tentu saja harga jualnya di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya. Reksadana tertutup bentuknya bisa berupa hedge fund, reksadana ETF atau exchange trade fund, reksadana indeks, dan tracker fund. Selanjutnya ada jenis-jenis reksadana. Reksadana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan instrumen investasi. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang menginvestasikan dananya kepada instrumen pasar uang, yaitu surat utang jangka pendek kurang dari 1 tahun, seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, atau efek utang lainnya, dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Secara umum, resikonya paling kecil dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya. Dan yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam surat berharga berupa utang, seperti sertifikat deposito, commercial paper, dan sertifikat obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta, BUMN maupun pemerintah. Dan yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam surat berharga yang bersifat ekuitas atau saham. Tentu saja reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang lebih besar. Begitu juga dengan resikonya. Dan yang keempat ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang mempunyai perbandingan alokasi portofolio asetnya tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana di atas. Ada juga reksadana campuran yang lebih condong pada obligasi, ada juga yang lebih berat pada saham. Dan yang kelima ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana campuran yang menggabungkan portofolio efek syariah dalam suatu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Sama dengan reksadana biasa.
Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada investor yang berminat. Dan yang keenam ada reksadana terproteksi. Menurut Sharon Pearce, reksadana terproteksi adalah jenis reksadana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi investasi awal, manajer investasi menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi, sehingga nilai efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Dan yang ketujuh ada reksadana indeks. Reksadana indeks merupakan reksadana yang diterbitkan di mana kinerja reksadana tersebut akan mengacu atau membayangi indeks yang dituju. Reksadana jenis ini cenderung pasif. Tidak ada manajer investasi yang secara aktif menjual atau membeli saham layaknya reksadana konvensional. Dan yang kedelapan ada Exchange Trade Fund atau ETF. ETF adalah reksadana terbuka yang terdaftar dan diperjualbelikan setiap hari di lantai bursa. Serupa dengan reksadana indeks. Reksadana ETF juga bertujuan untuk membayangi sebuah indeks acuan dan memberikan diversifikasi kepada investor dalam berbagai sektor. Dan yang kesembilan ada reksadana unit link. Reksadana unit link adalah suatu produk asuransi jiwa yang ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan asuransi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, unit link adalah gabungan dari investasi dan asuransi, di mana dana yang Anda investasikan biasanya dipotong sebagian untuk membayar premi asuransi. Sementara biaya keluar atau masuk umumnya lebih tinggi daripada reksadana. Dan yang terakhir ada discretionary fund. Walaupun mirip, discretionary fund sebenarnya tidak dapat digolongkan sebagai reksadana. Namun yang membedakan discretionary fund dengan reksadana adalah keputusan investasi yang dilakukan tidak dapat dipublikasikan karena dana investor dianggap sebagai private account. Kebanyakan discretionary fund merupakan kontrak ekseklusif antara manajer investasi dan investor. Namun ada pula sejumlah nasabah yang berkumpul dalam satu grup dan menyerahkan dana tersebut untuk dikelola oleh manajer investasi. Bentuk-bentuk investasi reksadana ada dua macam, yaitu perseroan dan kontrak investasi kolektif, yang dimana perseroan tersebut mempunyai pengertian sebagai emiten kegiatan yang usahanya menghimpun dana dengan menjual saham. Lalu bentuk KIK adalah menghimpun dana dengan cara menerbitkan unit pernyataan kepada masyarakat umum. Lalu ciri-ciri bentuk investasi perseroan yaitu dapat menjual dan mengeluarkan saham terus menerus. Lalu tidak perlu dicatat oleh bursa efek, dan pemodal juga bisa menjual. Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah pada proses screening dalam mengonstruksikan portfolio. Filterisasi menurut syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, minuman keras, horor, daging babi, rokok, dan lain sebagainya. Di samping itu, proses itu juga dapat dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya dengan cara charity. Jadi reksadana, yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Kemudian reksadana juga mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudian efisiensi waktu. Pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Kemudian transparan.
Perkembangan nilai NAB diumumkan setiap hari kerja di beberapa surat kabar nasional. Kemudian likuiditas. Reksadana dapat dicairkan sewaktu-waktu jika si investor itu membutuhkan dana tersebut. Materi yang terakhir adalah materi tentang risiko investasi reksadana. Investasi reksadana tentu memiliki risiko-risiko seperti investasi pada umumnya. Yang pertama adalah risiko berkurangnya nilai penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, dari efek obligasi, dari efek surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Yang ketiga adalah risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko yang terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat ada risiko kredit, dan yang terakhir ada risiko berkurangnya nilai tukar mata uang.